Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam dengan tema menjadi pelaku firman Tuhan. Dari Nas Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami sudah kami lakukan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati untuk firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada saat ini. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikannya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk mereka yang akan mendengarkannya. Biarlah boleh Kau mampukan di dalam melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini dikutip dari surat Paulus ke jemaat di Roma, yakni Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita mengetahui hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa di Gunung Sinai. Lebih lanjut, hukum ini berisi 613 aturan yang menjadi standar hidup bangsa Israel yang harus ditaati dan dipatuhi. Dan kita perlu tahu bahwa saat itu hukum ini adalah hukum yang tidak boleh mereka langgar. Jika mereka langgar, maka mereka berdosa di hadapan Allah. Hukum Taurat diberikan untuk mengatur kehidupan bangsanya, supaya kehidupan mereka tertib dan berkenan di hadapan Allah. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Karena kodrat dosa membuat mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Oleh karena itu, dengan kehadiran dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hukum Taurat digenapi. Hukum Taurat tidak lagi menjadi standar hidup untuk berkenan di hadapan Allah, melainkan sama dengan Kristus telah hidup sebagai manusia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus ketika ia pernah menjadi manusia? Yesus taat dan setia melakukan kehendak Bapanya. Walau ia memiliki keinginan, kita dapat menelusuri kehidupan Yesus, yakni ketika Yesus berada di Getsemani. Yesus meminta kepada Bapanya supaya cawan itu berlalu daripadanya. Di sini kita belajar daripadanya bahwa ketaatannya ia tunjukkan ketika Yesus berkata, sebagaimana tertulis dalam Matius 26 ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Melalui ketaatan Yesus ini, apa yang harus kita renungkan dan pelajari? Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma, dalam teks perikop kita yakni Roma 2 ayat 13, mengatakan, "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan." Dalam hal ini jelas bahwa Paulus mengatakan agar orang percaya melakukan hukum Taurat melalui hidupnya yang telah digenapi Tuhan Yesus, yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, seperti yang dikatakan Yakobus demikian. "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu sendiri." Yakobus 1 ayat 22. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita adalah orang yang berdosa, tetapi kita adalah orang yang telah diampuni dan telah menerima kasih karunia Allah, maka dalam prakteknya kita harus bisa dan mampu mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Tentu dalam praktek hal ini bukanlah perkara mudah dan gampang. Tetapi perlu kita sadari dan ketahui bahwa inilah yang tuntutan yang dikehendaki Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sama seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mana lebih mudah bagi kita? Apakah sebagai pendengar atau sebagai pelaku firman Tuhan? Mungkin kita akan mengatakan akan lebih baik, lebih mudah sebagai pendengar saja. Masalahnya bukan itu yang diajarkan Tuhan. Kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kita sebagai orang percaya bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah melakukan kehendak Tuhan, supaya kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Roma 2 ayat 12 menyatakan bahwa semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi yang penting bukan hanya sekedar tahu firman Allah, melainkan bagaimana agar kita dengan setia melakukan firman Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan.
Berbahagialah kita semua yang dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi dengan taat dan setia, kita dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan renungan malam pada malam hari ini Bapa. Menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan pada malam hari ini memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja Bapa, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, berkati pada malam hari ini di dalam istirahat kami, agar kami boleh istirahat dengan baik dan tenang. Untuk esok hari dapat mendapatkan kesegaran, kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami selanjutnya yang Tuhan telah berikan bagi kami. Berkati juga Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 ini yang masih terus Tuhan, yang kami akan melakukan peraturan PPKM. Kiranya kami juga boleh mengikuti aturan yang telah ditetapkan, agar kami boleh mendapatkan bangsa kami ini Tuhan dipulihkan, dan boleh senantiasa kami boleh kembali bertatap muka seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak sekali permohonan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan mendengar setiap permohonan kami di dalam setiap pergumulan hidup kami hari lepas hari. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin.